Pemirsa, saat ini ternyata banyak hal yang beradaptasi dengan pandemi, termasuk tren sepatu. Sepatu yang nyaman dan keren saat ini sudah banyak diminati, seperti sepatu boots berbahan kulit. Betul sekali Andi, dan ternyata sepatu boots ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam gaya fashion loh. Dan sekarang banyak produk lokal yang mengkombinasikan sepatu boots kulit dengan motif tenun. Sepatu boots berbahan kulit terus dikombinasikan dengan tenun. Sepertinya sangat menarik ya Silka? Menarik sekali, jadi pengen kan traveling menggunakan sepatu boots ini? Langsung aja ya kita lihat ini dia. Anda mungkin ingat lagu legendaris milik Kus Plus yang berjudul Kolam Susu. Liriknya menyimpan makna betapa kayanya Indonesia. Tanah kita memang tanah surga. Segala yang tumbuh di alamnya bisa diubah menjadi kreasi yang luar biasa. Siapa sangka pula sepatu boots yang identik digunakan di negara bersuhu dingin ternyata bisa dikreasikan menjadi lebih etnik dan sangat Indonesia. Ferawati Claudia Ida, seorang pelaku UMKM di Bandung, Jawa Barat, memiliki ide kreatif memadukan sepatu boots dengan unsur etnik Indonesia. Kain tenun misalnya. Tak hanya itu, ia juga mengusung semangat zero waste atau meminimalkan sampah dengan cara menggunakan bahan baku kulit kayu hingga limbah kulit. Untuk akar keunggulannya, ciri khas kita tuh etnik. Jadi saya berusaha menggunakan yang ada dimiliki Indonesia gitu. Etnik, zero waste, dan Indonesia banget. Seperti ini pakai kulit kayu. Jadi kulit kayu ini ada sejarahnya. Dari dulu nenek moyang kita tuh sebelum punya kain, pakai bajunya pakai kulit kayu gitu. Dan sekarang saya coba di sepatu. Terus kayak ini zero waste product, jadi dari limbah kulit juga. Terus ini dari tenun. Menyelipkan nilai keindonesiaan dari setiap karyanya membuat sepatu-sepatu produksi akar NFYR ini sangat diminati. Pemesannya bahkan banyak dari mancanegara. Kami sudah punya loyal customer yang udah dari tahun-tahun kemarin, juga kebanyakan dari orang luar juga, orang luar negeri, karena mungkin nilai etniknya ya lebih menjual, terus campaign zero waste-nya, terus konstruksinya juga kuat gitu. Cara pemasaran terutama kita beradaptasi semenjak pandemi ya. Jadi kita lebih ke online marketing, pakai Instagram, jadi penjualannya lebih ke online gitu. Menjalankan bisnis memang bukan perkara mudah. Apalagi sejak setahun terakhir, banyak pelaku usaha mengaku tak hanya kesulitan, tapi juga mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Namun bukan berarti menyerah dan putus asa. Inilah saatnya kreativitas pelaku UMKM dibutuhkan untuk berinovasi. Saya rasa sama seperti semua bisnis kreatif atau yang besar sekalipun gitu, kita semua kena, cuman itu juga jadi tantangan sih bagi kita semua, bagaimana kita tetap bisa kreatif gitu. Kayak tahun lalu pandemi pertama saya bikin masker kulit gitu, jadi itu yang membantu akar tetap berdiri sekarang kayak gitu. Berbisnis di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan membuat banyak pelaku usaha beradaptasi memasarkan bisnisnya secara online. Begitu juga dengan Claudia. Dan itu bukan hal sulit karena baginya yang terpenting adalah kreativitas dan nilai yang bisa ditonjolkan dari setiap produknya. Karena saya juga otodidak bisnisnya, jadi saya sekarang lebih banyak belajar online ya, belajar online didampingi sama BI, bagaimana bisnis fashion yang baik begitu. Sebenarnya kalau kita kreatif, kita bisa berkreasi lebih, bikin sampah atau limbah tuh menjadi sebuah produk yang value-nya lebih tinggi sebenarnya, karena kan pasti limited gitu, karena hanya ada itu saja gitu. Jadi pesan saya untuk lebih kreatif sih di masa pandemi ini.
Kreativitas memang modal penting dalam menjalani usaha. Namun diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah agar pelaku UMKM memiliki kesempatan memasarkan produknya secara global melalui jalur ekspor. Harapannya sebenarnya sekarang pemerintah sudah sangat memfasilitasi kita ya. Cuman harapannya bisa lebih didampinginya lebih intens lagi gitu ke UMKM. Jadi kita lebih ngerti gimana caranya berbisnis yang baik dan juga dibantu dari sisi yang kita belum mengerti gitu. Kalau secara umum ya masalah sesama UMKM itu kena pandemi ini kami butuh lebih banyak bantuan dari sisi produksi gitu. Itu lebih banyak juga sama dibantu dipermudah masalah ekspor yang kayak gitu. Gitu. Jadi kayak legalitas yang kita perlukan apa aja itu sepertinya kita perlu didampingi. Seperti tagline atau motonya Never Forget Your Roots, Claudia ingin terus menyuarakan bahwa kreativitas bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat kita berpijak. Yang perlu kita lakukan adalah lebih peka dengan lingkungan sekitar dan bangga dengan potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Itu tadi kisah pelaku usaha yang merintis bisnis sepatu boots dari kulit dengan sentuhan budaya Indonesia. Nah, ingin tahu bagaimana kunci sukses Ferawati Claudia Ida, pemilik Akar NFYR dalam menekuni dan mengembangkan usahanya? Berikut informasinya.